Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau sharing tanya jawab nih sama Bang Kadar dan timnya. Hari ini aku ditemani oleh 3 pria nih. Nah, termasuk orang hebat di salah satu garasi Bang Ahmad Kadar. Jadi Bang Kadar bisa perkenalkanlah abang-abang ini karena saya belum kenal nih. Ya, saya kenalnya cuma sama Bang Kadar aja. Coba Bang Kadar kenalkan dulu tim-timnya. Saya yang depan nih, ini bagian bengkel, bagian restorasi motor. Namanya Irman. Irman ya Bang? Ya, ini depannya ada 4 orang. Cuman dialah yang lama di sini. Ya, orang lama mewakili gitu Bang ya? Yang wakilan duduk di sini. Oke. Yang ini satu lagi namanya Ongki. Bang Ongke. Ongki. Bang Ongke ini sebagai apa ya? Dia sebagai pancingnya dia yang cek bagian repaint lah ya Bang ya, ngecek tangki. Oke. Jadi banyak nih Bang dari video saya sebelumnya bertanya nih, gimana sih kisah Bang Ahmad Kadar nih awalnya gitu loh, bisa menjadi seorang kolektor sampai jadi lahan bisnis nih gitu. Bisa Abang ceritakan kisah Abang nih? Ini panjang nih ceritanya, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa nih Bang. Banyak juga yang mau tahu dan termotivasi gitu. Itu awal mulanya tuh tahun 2017 akhir tuh. 2017. Sebenarnya nggak ada niat sih untuk jualan motor Scorpio gini. Dulu awal mulanya tuh ya memang penunggang Scorpio biasa yang ikut klub kemana aja, touring kemana aja sama kawan-kawan. Jadi 2017 akhir ada niat tuh orang tua tuh mau beliin mobil. Mobil ya Bang? Mobil. Untuk apa mobilnya? Ya dulu kan masih zaman-zaman nge-grab, gokar, ya nama-nama wajahan kuliah karena dulu kan masih kuliah. Jadi itu awal mulanya tuh langsung terjun ke Jakarta beli mobil Avanza kalau nggak salah. Langsung ambil Avanza dari sini ke sana Bang? Iya, langsung ambil Avanza. Avanza yang sampai Medan, itu jadi itu ya kurang lebih 2 minggu 3 minggu kayaknya gokar itu nggak jalan gitu. Nggak jalan Bang? Nggak jalan. Jadi saya ambil keputusan, saya tanya orang tua juga, tuh mobil saya jual. Abang jual? Iya, mobil itu saya jual. Pertamanya ya orang tua nggak mau, kenapa mobil itu dijual? Nah, apa alasannya? Ya, saya bilang tuh gokar grab itu nggak jalan lagi. Jadi mau nggak mau saya jual. Jadi orang tua pun mengizinkan ya, alhamdulillah mengizinkan. Izinin kalau itu Bang ya? Mobil saya jual, malam itu langsung saya pesan tuh tiket ke Jakarta. Itu hari juga? Malam itu langsung saya pesan tiket ke Jakarta, tiket pesawat. Jakarta ya langsung? Nah, itu awal mula saya ke Jakarta nyari motor Scorpio. Ya bisa dihitung lah agen-agennya dulu ada berapa. Ya nggak sebanyak sekarang ya, di mana-mana agen. Agen ya? Nah, jadi 2017 akhir itu saya tuh langsung terjun ke Jakarta sendiri, nggak ada sama siapa, nggak ada kenal sama siapa-siapa di sana. Jadi ya itu cuma dari nengok-nengok dari OLX, marketplace, dari online lah Bang ya? dari online semua. Memang nggak ada referensi ke sana nih? Nggak ada. Nggak tahu Tuh, apa-apa? anak klub sana pun saya nggak kenal sama sekali. Oh gitu. Jadi langsung ke pemakai, saya bayarin motornya itu dulu cuma ngambil tuh 3 unit. 3 unit ya? 3 unit ngambil. Sampai Jakarta tuh Sabtu pagi saya nyampe Jakarta, Sabtu malam tuh langsung saya pesen tiket langsung balik ke Medan. Jadi cuma 1 hari aja. 1 hari aja ya? Awalnya sih saya ragu kan karena belum banyak kemarin yang jual plat B. Tapi alhamdulillah motor sampai Medan kurang lebih seminggu ya habis 3 unit. 3 unit itu ya Jadi Bang? saya hitung tuh kan untungnya lumayan nih untungnya. Jadi atur waktu minggu depan berangkat lagi Jakarta, ambil 5 unit lagi. Abang lipat lagi 5 unit? 5 unit lagi. Dari 3, 5 gitu 5. ya? Nyampe Medan gitu juga, ya alhamdulillah nggak nyampe seminggu habis juga. Kenapa Bang? Abang lebih beli unit ini ke sana ketimbang di sini? Mungkin karena kemarin harganya di Medan melonjak ya. Ada sampai 18, 19 di Jawa tuh ya masih di bawah 10-an ya. Di bawah 10 ya?
motor pun sehat-sehat, tapi mungkin orang Medan tuh takut belinya karena plat luar. Karena plat luar lah ya. Ah. Nah, jadi gini bang, ini kan kisah pertama abang nih. Abang mengawali karir abang di bisnis Yamaha Scorpio ini. Abang nyari unitnya itu gimana itu di sana bang? Apakah melalui media sosial aja kah, atau melalui teman-teman, udah ada teman-teman di sana, referensi yang lain, atau dealer-dealer motor di sana gitu? Apakah butuh perjuangan yang luar biasa dan ekstra? Karena saya lihat ini unit dari Bang Ahmad Kadar ini platnya itu beraneka ragam. Kalau cuma di Jakarta aja mungkin dari media sosial aja bisa gitu. Kenapa ini bisa merambah sampai luar dan abang percaya gitu sama orang sana? Untuk lanjutan yang tadi ya. Ya. Jadi dulu belum terpikir ya sampai segitu kencangnya penjualannya. Ya. Jadi kita coba yang ketiga kali, kita ambil 8 unit, ya alhamdulillah pelaku terjual cepat lagi lakunya terjual kan. Seiring berjalan seminggu kemudian saya mau berangkat ke Jakarta, tapi saya kan pakai hitungan tuh, jadi harga tiketnya tuh naik, harga tiket pesawat naik. Berarti biaya operasional semakin besar nih. Jadi ini kayaknya nggak memungkinkan nih ke sana langsungnya ke Jakarta karena harga tiket naik. Jadi itulah dari situlah saya ambil kesimpulan untuk cari orang di sana. Oh begitu ya. Karena dulu kan kita nggak mungkin transfer duit, nggak kenal gitu aja kan sama orang. Jadi ada family tuh di sana. Terus saya suruh ngecekin motor, ngambil motor. Ya alhamdulillah jalan. Seiring waktu itu semakin berkembang ya Pak? Alhamdulillah jalan. Alhamdulillah. Sampai pernah tuh di Jakarta tuh kosong itu motor, udah nggak ada lagi, susah. Bisa dibilang 1-2. Kalaupun ada tuh harganya udah di atas semua. Itu pernah tuh kalau nggak salah tuh 2018 akhir itu saya ambil keputusan tuh dari Medan naik mobil ke Jakarta. Itu ambil darat darat, untuk masang kaki di Palembang, di Lampung. Ya silaturahmi lah sama saudara-saudara di sana kan. Anak-anak Scorpio terutamanya. Iya. Setiap provinsi nih berarti nih bang ya. Iya, itu awal mulanya. Oke bang. Jadi cerita bang ini kan tentang cari unit tadi, pengalaman pertama. Kita lanjut pertanyaan berikutnya nih bang. Kayak mana sih proses pengiriman abang dari sana kemari bang? Apakah dibawa jalur darat atau pakai pengiriman atau ada pengiriman khusus gitu bang? Ini nggak apa-apa nih, mau pengirimannya nih. Ya nyatanya abang gimana gitu loh ngirimnya? Kalau dulu tuh kita tuh pakai ESL Lorena ya. Dulu mungkin kalau orang-orang Jakarta kita tahu ya ESL Lorena. Kenapa kita pakai itu? Mungkin harganya lebih terjangkau ya. Karena itu ada Indah Kargo tuh kena biaya itu 1,4 ongkos pengiriman. Tapi satu unit tuh bang? Iya, di ESL Lorena itu kena kalau nggak salah tuh sampai 1 juta, bahkan tuh pernah diskon sampai 700. Jadi kita tuh semua ngirim barang dari ESL Lorena. Saat itu pengiriman itu jadi naik lah ya. Mungkin si ESL Lorena ini kan lihat pengiriman motor ini banyak, dinaikin lah harga dari 900. Di situ kita pindah ke towing semua pengiriman. Pakai truk itu bang ya? Truk dari motor itu semua, truk yang angkut motor, Gitu motor ya. bekas. Setelah kita mulai pindah. Karena pengiriman lebih murah ya. Lebih murah, Lebih aman. lebih cepat sampai daripada ESL Lorena gitu. Oh gitu bang ya. Oke bang. Jadi seperti itulah proses pengirimannya. Terus kita menuju pertanyaan berikutnya bang ya. Pertanyaan dari teman-teman ini, gimana sih kala itu saat semua konsumen itu belum mengerti bang? Jadi cara abang menyesuaikan minat konsumen agar mau nih beli plat luar gitu. Karena kan mindset para konsumen dulu susah bang. Wih plat luar gimana nih kan gitu. Jadi gimana cara abang menyiasatinya bang? Mungkin ya kalau motor dari luar itu semuanya ya mungkin beda-beda style. Setiap kota pasti beda-beda style. Ya. Ada yang apa lebar, ada yang stangnya yang model panjang, macam-macam. Sesuai yang pemilik pertamanya lah ya. Ya, jadi di Medan tuh kita ikutin seleranya lah, selera Medan tuh orang Medan nih seleranya lingkar 18 160. Lingkar ring 18 160. besarnya 160 ya Pak? Jadi orang Medan tuh lebih suka ke situ. Oh gitu. Nah, jadi
barang yang masuk itu kita restorasi semua, ngikutin selera di Medan. Ya insya Allah kita nggak megang ke mesin. Kalau bagian mesin itu siapa bang bidangnya? Kan kalau abang ngerjain sendiri ini nggak mungkin. Ya. Nah, abang ada tim juga nih berarti. Kira-kira itu siapa bang? Nah kalau bagian mesin nih mungkin jalan yang backup nih, bagian depan ini ada 4 orang nih bagian mesin. 4 orang ya. Ini bang siapa ya? Bang ini kenal Irman bang. Bang Irman ya. Jadi setelah unit itu nyampe di sini bang, apa yang abang lakui pertamanya dan apa yang paling banyak kendalanya? Ya kalau kendalanya sih nggak banyak kali sih. Nggak banyak kali ya. Tinggal kita masukkan alunan dari sana, apa-apa dari semua. Itu semua abang ngerjain ya? Sebenarnya timnya ada 4 di depan. Ada 4 ya, tapi instruksi dari abang lah ya. Oh gitu. Terus bagian mesin-mesinnya bang? Kalau mesin jarang dipegang bang. Jarang dipegang karena pun pastinya di sana dipilih dengan baik dan benar ya bang ya. Tinggal ngerapihi versinya Medan gitu lah biar enak dilihat dan enak dijual tentunya bang ya. Oke bang. Jadi itu biasanya bukan di mesin aja sih ya. Di bagian tampilannya bang. Itu bagian tampilan itu pengerjaannya siapa bang? Apakah abang ini juga? Kalau saya rasa abang ini memegangnya semua nggak terkerjain Lain bang. lagi ini yang pegang bagian luar. Bagian luar abang nih bang Bagian Oki ya? bodi. Iya bang. Nah, jadi untuk bagian luar bang, apa aja yang abang kerjain? Itu udah wajib ya bang. Kalau nyampe itu pasti dikerjai ya. Iya, biasa tangki-tangki yang dari sana kan kebanyakan yang jelek-jelek bang. Tangkinya kan yang ada yang peot lah, yang bodinya patah lah. Ya sampai sini ya direstorasi ulang lah kebanyakan. Restorasi ulang lah dari Dicek depan ulang ke lah ya. belakang ya bang. Misalnya rangkanya ini pudar atau sompel-sompel dicek gitu Biasanya ya. kalau kita bang di rangka mesin itu kita nggak main. Nggak Jadi main ya. dari sana tuh kalau rangkanya karat kita kasih karat aja. Mesinnya kalau memang udah cek pudar kita kasih, kita cuma main di bodi aja. Di bodi aja ya. Nah, kita cuma main di Oh, bodi gitu. aja, kita caskan lagi warnanya. Rata-rata pun yang sampai nggak mungkin yang hancur-hancur kali bang ya. Insya Allah nggak lah bang. Insya Allah lah bang ya. Jaga kualitas juga nih ya kan di tengah persaingan yang sangat ketat nih kan gitu ya. Jadi itu pengerjaan yang dilakukan oleh abang nih bagian luar aja body lah terutama penampilan Iya. bang ya. Oke. Jadi kita masuk pertanyaan berikutnya nih bang. Pertanyaan berikutnya adalah apa aja kendala penjualan abang? Kendala yang seperti apa nih bang? Kendala contohnya pernahkah kehilangan unit? Pernahkah nggak sinkron antara BPKB dan STNK ke nomor rangka mesin kan gitu? Kalau gitu ya pernah lah bang. Pernah ya bang? Kalau bisa dibilang ya sering lah. Kehilapan teman-teman lah mungkin ya bang ya? Iya, ini lah namanya dunia online ya bang ya. Pasti ada kesalahan, jadi saya pun nggak pusing. Itu udah memang pasti risiko yang saya hadapin kan. Setiap usaha bisnis itu pasti ada risiko ya bang? Betul. Jadi itu pernah 2018 tuh dulu di Palembang. Palembang ya bang ya? Nggak sebutin lah siapa dulu apanya. Saya pernah kehilangan sampai 4 unit di Palembang. Unitnya hilang bang? Iya, unitnya yang hilang. 4 unit. Ada juga ya kisah kayak gitu ya bang ya? Kalau di rumah kita pernah kehilangan surat BPKB STNK itu 2 unit. 2 unit ya? Berarti nggak semulus yang kita bayangkan lihat postingan Betul. abang ya? Yang terakhir kayaknya supir towing lah ya. Supir toy. Yang bawa motor tuh, yang kargo dari sana tuh, ya mungkin yang mepet produk atau apa, bawa kabur motor gitu. Banyak bang? 2 unit bang. 2 unit ya lumayan juga gitu bang? Lumayan juga lah bang. Iya, iya, Dua iya. unit. Cukup main juga ya bang ya? Lumayan iya, juga Bang. gitu. Dihitung-hitung dari kisah abang ini 10 unit ada yang udah gimana Ya gimana kurang gitu, lebih Bang? lah bang, 10 Gitu ya? unit ya, tapi ya kalau gitu berarti kita ditegur gitu ya, mungkin ada yang kurang. Nah, dari yang kuasa. Gitu aja. Oke bang, itu kendala dari penjualan bang. Kalau kendala dari konsumen bang, gimana? Komplainan gini, unitnya nggak sesuai nih bang sama yang waktu dipromosikan, diiklankan kan gitu. Kalau komplainan sih ya mungkin ada sih bang komplainan, karena ini kan motor bekas bukan motor baru. Sedangkan motor Iya. baru aja mungkin bisa dikomplain nih, Ya benar. apalagi motor bekas. Jadi Iya. kalau di kami nih biasanya kami pakai garansi nih bang. Garansi di mana? Ada gitu. Yang beli unit di sini
seminggu pakai, sebelum seminggu kalau ngasep tuh bawa kemari kita tanggung jawab gitu. Itu setiap kita jual kita bilangin memang. Kalau ngasep bilangin aja. Karena kita nggak bisa memprediksi hal itu ya bang. Karena ini kan motor bekas bang, kita nggak bisa bekas ngecek ya? sampai ke Ya, dalam. benar bang. Oke, jadi setelah kita tanya jawab nih tentang pahit, asam dan manisnya ya kan, kita lanjut ke penjualan abang. Penjualan abang ini peminatnya tuh dari mana aja bang? Lebih banyak pastinya kan orang Medan semua bang. Tapi Medan sekitar lah bang. Medan sekitar, tapi luar juga ada. Luar juga ada ya. Luar itu masuk yang nomor satunya yang terbanyak luar nih Aceh. Aceh ya bang, ya? Provinsi Aceh. tetangga lah ya bang. Ya, Aceh masuk Pekanbaru bang. Baru ya bang. Jadi abang kalau ngirim-ngirim lagi itu dikirim lagi gitu bang ya? Dikirim lagi. Paketan Ya, lagi, ada ya? yang ngasih amanah sama kita nih bang. Kadang Ya. dia transfer duit, kita kirim barang. Nah itu kan provinsi yang berbeda itu bang. Nah, Apakah konsepnya dengan style seperti ini juga? kebanyakan sih bang, kebanyakan sih seleranya sama kayak di Medan Di juga. Medan juga ya. Sama. Jadi patokan mereka tuh lebih ke Medan gitu stylenya gitu bang. Sama. Oke. Jadi itu kan penjualan abang tuh udah sampai provinsi tetangga nih, ya kan peminatnya. Abang tuh biasanya kan orang taunya Bang Ahmad Kadar itu jualan motor gitu. Selain motor, adakah yang abang jual? Ada sebagian sih. Kita gabung sama spare part juga bang. Spare part ya? Iya, spare part. Contohnya apa aja yang abang jual di Contohnya, Ahmad Kadar? Kita dari jualan motor, kita masuk ke jualan Stebo. Di Stebo nih Stebo namanya. ya. Scorpio tangki bulat ya. Stebo tuh yang tankinya bulat nih bang? Ya, ini full set. Kita jual Full full set, set. ya. Satu set sama bodinya Stebo sama Steko. Steko. Ini Set. contoh Steko. Tapi Ah. kalau ini Steko di depan mata saya ini adalah Stebo dan Steko Chrome guys. Ini Asbangko. jadi selain ini ada lagi yang abang jual? Sama Unitrek atau lagi peninggi sok. Peninggi sok untuk island shock itu ya Iya. belakang ya. Karena itu memang rata-rata kelemahan dari motor Scorpio ya. Kalau dari showroom itu rata-rata tuh ambles gitu. Ambles, Jadi kita bonceng dua tuh langsung terus ke bawah gitu ambles. Iya, Jadi kita ngatasinya tuh pakai Unitrek. saya juga banyak sharing sama pengendara Scorpio yang lain. Memang kebingungan kita saat memiliki Yamaha Scorpio itu di bagian suspensi belakang. Kalau kita kelambean itu ya ambles, kekerasan itu tinggi gitu. Iya betul. Jadi kita menyesuaikan lah. Jadi menyesuaikan itu akhirnya abang ciptai nih Unitrek. Unitrek ya. Memang abang produksi sendiri tuh. Iya produksi sendiri. Kita ada mesin bubut, mesin gerinda, mesin las, pot duduk semua lengkap. lah. Lengkap. Jadi semua proses itu di sini. Di sini semua. Itu mekaniknya Bang Irham nih. Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi ya. Ya. Memang tim abang ini gitu ya. Bagian tim depan juga ada 4 orang depan. Oh, gitu. Jadi benar-benar lengkap nih. Apa yang diminta konsumen itu bisa gitu bang ya. Insya Allah bisa. Bisa ya bang. Aku mau warna ini, aku mau cat seperti ini, aku mau perbaikan seperti ini pakai knalpot ini macam lah ya bang ya. Iya. Oh, macam gitu. selera orang kan berbeda-beda bang. Oh jadi Unitrek itu ada di depan kita gini juga. Iya. Ini tebal ya bang. Iya. Kenapa bang bikin tebal bang? Dulu tuh pernah kita buat tuh 6 mili bang. 6 mili ya? 6 mili 5 mili dan kedua kebanyakan siang dia patah bang. Patah ya bang. Banyak patah. Bahaya juga ini bang kalau patah nih. Bahaya bang. Jadi Kita ini dapat abang jalan. ciptai pakai berapa mili nih bang? Ini kita pakai 7,6 mili bersihnya bisa bilang 8 lah 8 mili. 8 kan. Bang. Ini udah posisinya pas bang. Pas. Posisinya Sesuai minat konsumen di Medan lah ya. kita ada 2 setelan tuh bang. Oh, ada 2 nih bang. Iya. Oh. Ada setelan sedang, ada Sedang. setelan tinggi. Tinggi ya bang. Iya. Oh gitu. Ini abang nyediain juga nih ya. Iya, kita ngerjain. Jadi kalau barang ini memang bagus bang, menurut pengalaman dan selama ini, abang udah kirim kemana aja nih bang? Kalau Unitrek. Unitrek, kita paling jauh udah kemana di Unitrek? Paling jauh sih bang di Papua sana bang, Merauke. Merauke dikirim juga bang ya? Oke, kita udah pernah Sorong, Sorong ya, Manokwari, kita udah Manokwari ya. pernah. Iya, Itu paling jauh nih bang. paling jauh ya sampai saat ini paling jauh situ lah bang. Hampir seluruh Indonesia mungkin udah terpenuhi ya. Insya Allah lah bang. Insya Allah ya. Tahun ini lah insya Allah. Luar biasa. Jadi buat
teman-teman dan penonton yang lain yang mau minat nih, saya jamin ini amanah. Minat Yamaha Scorpio bisa langsung ke Ahmad Kadar ya bang. Abang beralamat di mana nih bang? Kita alamatnya di Rintik 6 Rintik 6 nomor 7 Komplek Jaksaan Simpang Selayang. Simpang Selayang Medan. Jadi nanti di video ini juga tertera kontak person untuk menghubungi Bang Ahmad Kadar ya. Jadi mungkin itu aja lah pertanyaan dari saya Abang Daya. Mungkin nanti ke depan ada video terbaru lagi untuk Abang ya kan. Jadi saya ini bertanya berdasarkan komentar di video saya bang. Oke bang, terima kasih atas waktunya dan tempatnya yang bang disediakan ini luar biasa nih bang. Sebelum saya mengakhiri video kita ini, apa yang mau abang sampaikan untuk seluruh penonton dan konsumen saya? Ya apa ya sampaikannya? Ya kalau mau nyari Scorpio bisa di sini. Kita juga nyediain stego full set, kita juga nyediain stego full set tambah unit track. Atau mau nanya spare part yang lain bisa juga hubungin saya. Kita juga buka via Bukalapak, Shopee dan Tokopedia. Tokopedia ya bang ya. Oke. Untuk teman-teman dan penonton setia saya, jangan lupa terus antengi channel saya ya, Geleng Rasio. Ketik Geleng Rasio di pencarian, like, comment, dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe. Oke guys, yor.